rumah tua ini istimewa. Para perempuan ini juga demikian. Di rumah-rumah ini, tangan-tangan mereka batik manah, menggambar dengan hati. Sebuah ikon budaya lalu lahir. Anak juga udah... Iya, anak yang masuk sini. Batik adalah salah satu wastra Nusantara. Bentuk seni indah yang telah resmi diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia. Sejak akhir abad ke-18, batik menjadi identitas bangsa yang tidak pupus dimakan waktu. Dari sehelai kain batik, dari motif-motif beragam, tulis ataupun cap, kita bisa belajar bahwa akulturasi dari budaya luar tidak mungkin dihindari. Baik itu pada batik pesisiran yang tumbuh di Pekalongan, Cirebon, hingga Lasem, atau batik pedalaman yang berkembang di sekitar keraton, di Surakarta, dan Yogyakarta. Borobudur di Magelang yang termasuk satu dari 5 destinasi pariwisata super prioritas, terletak tak jauh dari Yogyakarta. Namun, perjalanan batik di Borobudur tak semulus batik keraton. Ada jalan berkerikil, tetapi penuh harapan untuk menjadikan batik Borobudur sebagai salah satu elemen penting untuk pengembangan wisata. Salah satu peninggalan yang bisa kita jumpai itu di salah satu peta Belanda itu memuat satu titik di Dusun Bumi Segoro, itu pengolahan kain dengan pewarna alam. Mereka sebutnya indigo, begitu jelas sekali di peta itu. Hanya kemudian keluarga para pembatik ini entah pindah, entah gulung tikar, kemudian habis. Jadi sampai sekarang kita itu praktis tidak punya pembatik klasik. Baru memang sektor pariwisata ini kemudian meningkat, kita coba gali-gali lagi, yang kemudian melahirkan generasi-generasi baru ini. Yang paling baru itu kan Balai Konservasi Borobudur yang mengelola candi, itu mencoba mengaktualisasikan relief-relief itu dalam bentuk seni. Salah satunya desain batik, tari, musik, dan sebagainya. Jadi teman-teman ini dulu pernah kita temukan dengan para arkeolog di sana, bagaimana sih gambar-gambar yang ada, kemudian kita bicara etis, norma, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Karena ini juga bagian dari bentuk kreativitas. Maka banyak dijumpai, ya kemudian ini kita sebut motif Borobuduran. Motif baru yang dikembangkan, terinspirasi oleh Candi Borobudur. Ini motifnya mandala catur polong. Mandala itu ornamen Candi Borobudur yang dilihat dari atas. Mandala catur polong itu 4 buah polong. Polong itu bunga dari cengkeh yang udah tua itu. Nah, 4 itu artinya 4 sudut. Jadi kita di sini bahwa sumber kehidupan rata-rata dari Borobudur itu kita bersumber ekonomi itu dari Borobudur. Dengan adanya Borobudur, kita bisa ekonomi kita meningkat. Gitu, maksudnya seperti itu. Nah, dengan harapan Borobudur semakin ramai, itu jadi menambah sumber ekonomi kehidupan jadi terangkat lebih baik. Candi Borobudur sejak lama memang menjadi magnet utama pariwisata. Ia bahkan telah diakui sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Ia berkembang sebagai destinasi budaya berkelanjutan. Ia juga jadi simbol harapan masyarakat sekitar. Tak hanya dari batik, masyarakat Borobudur bahkan berupaya menggali sektor lain yang memiliki potensi ekonomi, seperti jamu. Untuk daun-daun ini
daun pepaya nanti untuk uyuk-uyuk. Ini kunyit asam kan, untuk perempuan lebih membutuhkan. Jadi kunyitnya sendiri dia antibiotik, jadi diminum lagi perempuan bisa juga. Kunyit asam, beras kencur, jahe, uyuk-uyuk. Kalau yang saya bikin cuma untuk 1 hari aja. Di masa lalu, masyarakat terbiasa menggantungkan mata pencarian dengan bertani. Sekarang, pilihan bidangnya lebih banyak. Kerajinan tangan, seni tari, sampai kuliner. Meski jalan untuk menggali kreasi masih panjang, potensi Borobudur dan batiknya yang berteknik tulis akan bisa bangkit jika diupayakan bersama-sama. Destinasi pariwisata super prioritas pun tak bisa berkembang sendirian jika tak didukung wilayah sekitarnya. Lasem, Tiongkok kecil, kota tempat pertama kali pendatang Tiongkok tiba di Jawa. Kota akulturasi di pesisir utara, di mana tradisi batik tulis berusia lebih tua. Salah satu kota pendukung destinasi super prioritas yang juga dijuluki kota batik. Jadi Lasem adalah perpaduan yang harmonis antara 3 budaya. Ada budaya Jawa, budaya Tionghoa, dan juga budaya santri. Selama ratusan tahun hidup rukun di Lasem. Karena terletak juga di tepi pantai, jadi punya 2 pelabuhan besar di Lasem. Kemudian masuk orang-orang Muslim, dan kemudian juga masuk orang-orang Tionghoa di Lasem, yang kemudian itu mulai membentuk satu kultur yang sangat menarik sekali, karena bercampur dengan kultur Jawa. Kemudian di tahun 1800-an, tengah itu mulai terjadi bisnis batik yang kemudian menjadi sangat masif sehingga sampai mengekspor ke beberapa kota di luar Jawa. Di masa jayanya pada 1930-an ada hingga 120 pengusaha batik Lasem dengan pembatik sampai 4.000 orang. Sekarang jumlahnya berkurang drastis hingga setengahnya. Rumah batik Nyah Kiok dan Sekar Kencana adalah salah 2 yang masih bertahan. Ini adalah batik Nyah Kiok. Motifnya namanya Gunung Ringgit Print. Jadi ini yang Gunung Ringgit seperti ini. Nah, kemudian Gunung Ringgit Pring ya, pohon bambu. Nah, ini pohon bambunya. Di pohon bambu ini ada 2 burung, ada burung-burung, dan di atasnya ada kupu-kupu. Yang paling menarik dari batik ini adalah selama puluhan tahun rumah batik Nyah Kiok ini hanya mengerjakan 1 motif ini. Ada 7 ibu-ibu sebagai pelestari, dan yang paling sepuh ada Ibu Suti dan Ibu Las, 50 tahun lebih bekerja di rumah ini hanya mengerjakan 1 motif Gunung Ringgit. Kekhasan batik Lasem terletak pada warnanya yang biasanya memiliki warna solid, seperti abang getih pite atau merah darah ayam. Untuk motif, sebagian pembatik bersetia hanya pada 1 motif selama puluhan tahun, seperti para pembatik Nyah Kiok. Banyak juga yang memilih membuat motif khas Lasem yang lain, seperti latohan, watu pecah, sekar jagad, atau batik 3 negeri. Ahlan wa sahlan bikudumikum fi batik Lasem Sigit Wicaksono Sekar Kencana.
Dulu batik Sekar Kencana itu di Lasem itu mulai berdiri tahun 1967, kisaran 1967 atau 68, itu yang batik tulisnya. Itu batik tulis. Itu yang memulai itu kakek saya, kakek Kong Sigit itu. Dan sebelumnya pun udah mulai sebenarnya kakek buyut saya itu, tapi dengan batik cap malah. Khas pesisiran itu mempunyai banyak nilai-nilai akulturasi budaya yang dituangkan dalam selembar kain batik. Itu tercermin di dalam batik Tiga Negeri Lasem tersebut, yang memakai tiga khas warna. Merah darah ayam itu adalah warna mitologi atau warna yang sangat identik sekali dengan ras Tionghoa seperti itu. Lalu ada warna biru indigo atau biru, itu sangat warna yang disukai oleh kaum kolonial dulu, para penjajah Belanda. Ada yang terakhir yaitu warna-warna soga atau warna kuning keemasan, itu adalah warna yang sangat identik sekali dengan masyarakat kita, seperti itu, masyarakat Jawa khususnya. Beberapa karya kami seperti ini, batik dengan sinografi dan batik dengan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu yang ini itu dibuat dengan penuh kehati-hatian untuk ketika melorot itu. Jadi biasanya kalau menyeser itu atau diinjak pakai kaki gitu, tapi kalau ini kita harus ucek dengan tangan dengan hati-hati. Lalu yang ini adalah salah satu karya besar kakek sendiri, yang mana mencampurkan antara menunjukkan kembali bahwasanya batik itu juga bagian dari akulturasi budaya sejak zaman dahulu. Kalau zaman dahulu kan warna merahnya seperti yang saya tadi jelaskan. Lalu ada yang namanya ini sinografi tulisan peribahasa Konfusius yang kakek buat, itu diletakkan di kain sini, yang berisi tentang artinya itu seisi rumah bahagia dan sejahtera, sumber rezeki melimpah ruah, seperti itu. Itu dulu Lasem yang memperkenalkan batik pada zaman dahulu kala itu, yang di Lasem khususnya itu malah suku Tionghoa sendiri gitu. Yang kita kenal namanya itu Nalini atau Putri Binangun itu. Nah, itu mulai mengajarkan membatik kepada masyarakat Lasem sambil dagang, sambil mempererat hubungan gitu. Maka kalau di Lasem itu tidak canggung lagi seperti antar etnis itu tidak ada canggung sendiri. Seperti sama. Kembali ke batik Tiga Negeri. Batik ini terdiri dari 3 warna. Dan di masa lalu, ketiganya dibuat di 3 kota berbeda. Merah di Lasem, biru di Pekalongan atau Kudus, dan terakhir Sogan di Yogyakarta atau Surakarta. Surakarta adalah daerah dengan tradisi batik pedalaman yang disebut batik keraton. Berkembang di wilayah sekitar keraton, merupakan batik tertua di Jawa. Memiliki nuansa warna yang bersahaja, seperti hitam, coklat, dan sogan. Di dalam bunker-bunker, rumah tua, atau melalui lorong-lorong dan labirin, batik di Surakarta terpusat di 2 sentra utama, Laweyan dan Kauman. Laweyan historinya sangat panjang. Jadi sebelum tahun 1500 daerah Laweyan itu sudah ada. Dan mengapa disebut Laweyan? Laweyan itu dari lawe itu benang. Di sekitar Laweyan dulu adalah hutan kapas yang sangat luas dan kapasnya sangat bagus. Bisa dikatakan menghasilkan benang nomor 1. Sehingga akhirnya kawasan ini penghasil raw material benang, kemudian juga ada dilewati sungai, di mana anak sungai Bengawan Solo. Di sungai itu menghubungkan ke Bengawan Solo, di sana di Pelabuhan Beton. Baru setelah dari itu ke Bengawan Solo, ke pantai utara, baru dari pantai utara nyebar kemana-mana. Sehingga disinilah akhirnya
menjadi suatu pusat industri benang, dan kemudian dari tenun menjadi batik. Jadi buku dulu itu selalu ada slogan. Ini tahun 40, dengan gunting dan jarum keliling dunia. Ya, ini menunjukkan bahwa kita itu optimis, istilahnya untuk mandiri. Termasuk ini suatu bukti bahwa Laweyan pusatnya ekonomi, karena ini kami mempunyai foto asli tahun 49 yang menunjukkan rumah-rumah hancur dibom oleh Belanda. Dan di sini dicatat ada korban luka berapa korban. Jadi ini tahun 49, jadi kelas kedua Belanda. Batik tempo dulu tahun 56, 55 ini juga dulu sangat rapi dituliskan, batik seperti ini rumusnya ini dan sebagainya. Ini masih seperti ini, rumusnya, campuran warnanya seperti apa. Kisah-kisah yang lebih lengkap tentang batik-batik Nusantara ada di Museum Batik Danar Hadi di Surakarta. Koleksi batik-batik kuno yang mencapai hingga 10.000 helai kain tersimpan di sini. Mulai dari batik Belanda yang pertama kali dicetuskan oleh Carolina Josephina Francomong berkebangsaan Indo-Belanda, hingga batik Jawa Hokokai dan batik Saudagaran. Mulai dari motif dongeng-dongeng Eropa sampai tokoh cerita rakyat Belanda. Maksud saya untuk membuat ini supaya generasi muda itu bisa juga menikmati hasil karya dari pendahulunya. Nah, untuk itu, kalau kita membuat museum, mereka tidak akan bisa melihat. Karena di sini kan melihat barang seutuhnya. Jadi memang barang-barang itu barang yang sudah tua dan bikinan dari sebelum orang-orang tua sebelum kita. Sebagian besar batik Belanda yang ada di museum ini dibuat oleh para noni Belanda. Mereka menggunakan teknik pewarnaan indigo yang khas Eropa. Sebelumnya, batik-batik Belanda ini tercecer, hingga keluarga Danar Hadi membeli untuk kemudian melestarikannya di museum. Dari Laweyan dan Museum Batik Danar Hadi, kita ke Kauman, kampung wisata batik. Kampung Kauman ini keberadaannya seiring dengan keberadaan keraton di Surakarta beserta para abdi dalam ulama yang lainnya bertempat tinggal di daerah sekitar Masjid Agung itu yang kemudian disebut Kampung Kauman. Kauman itu kata dasarnya adalah kaum. Kaum itu seorang yang mengerti agama Islam, nah itulah kaum. Itu biasanya seperti itu. Dari banyaknya kaum itu sebutlah kauman. Dulu keraton itu sering menggunakan tanda kutip jasa dari atau karya dari warga Kauman. Salah satunya juga batik. Batik yang ada di Kauman ini dulunya memang sangat digemari atau banyak sering dipesan oleh pihak kerajaan. Inilah salah satu sudut jalan di kampung wisata Batik Kauman, yang mana dulunya rumah-rumah seperti ini adalah rumah pengusaha batik, di mana industri batiknya atau pembuatannya di dalam, kemudian di sisi rumah sebelah sini adalah tempat penjualannya atau semacam gerainya, di mana pembeli dan penjual bertemu di ruangan yang seperti ini. Ini seperti yang di situ juga, itu dulu tempat penjualan atau tempat bertemunya para pembeli batik dan penjual batiknya atau yang pengrajin batiknya. Di Kauman ini pada tahun 2006
pengusaha batik itu tinggal sekitar kurang dari 10. Kalau kita hitung hanya sekitar 8 pengusaha batik yang tersisa. Padahal sebelumnya kalau kita lihat di beberapa peninggalan baik rumah, baik karya itu hampir lebih dari 80%, 90% warga Kauman itu punya usaha batik meskipun tidak lengkap dari A sampai Z karena batik ini kan prosesnya banyak. Nah, kemudian teman-teman yang masih tersisa ini khususnya generasi kami ketika itu ya masih muda lah, kita masih belum berumur 40-an itu kita coba menggali dan membangkitkan lagi untuk usaha batik yang ada di Kauman ini. Ketika itu kita alhamdulillah juga punya wali kota yang baru, Pak Jokowi. Kemudian Pak Wali Kota mencanangkan Kauman sebagai kampung batik seperti itu. Secara forum rembuknya kita punya namanya organisasi Paguyuban Kampung Wisata Batik Kauman. Kita mengacu ke wisata karena memang kita realitas bahwa di Kauman potensinya bukan hanya batik. Ada potensi yang lain, ada kuliner, macam-macam. Artinya pada sekitar 2-3 tahun berikutnya anggota kami sudah mencapai 50-an dan usaha batiknya pun bertambah. Kalau dulu hanya 8 itu langsung mungkin keluarganya, satu keluarga itu ada yang 2 orang ikut belajar batik, kemudian langsung membuat usaha sendiri-sendiri seperti itu. Akhirnya ya sekarang kita lihat ada lebih dari 50 usaha batik yang ada di Kauman. Batik, baik itu tulis, cap, atau bahkan print, menjadi penggambaran sempurna bagaimana berbagai budaya bisa saling memengaruhi. Dari sekian banyak ragam batik di Jawa Tengah, 3 batik dari Borobudur, Lasem, dan Solo ini menjadi contoh indahnya akulturasi tersebut. Batik adalah tentang mendokumentasikan tradisi di masa lalu menjadi harapan di masa sekarang, serta warisan yang harus dijaga untuk masa depan. Ia membutuhkan banyak generasi untuk bertahan dan terus berkembang. Pertanyaannya, sekarang sebesar apa cinta kita pada batik? Sehingga begitu berkeras melestarikannya. Kerusuhan aksi demo tolak Undang-Undang TNI di depan Gedung Negara Gerahadi Surabaya pecah. Petasan yang dipegangnya meledak dan mengenai dada, wajah, dan tangannya. Akibat kecelakaan itu, sebanyak 7 orang pemudik dari 2 minibus mengalami luka-luka. Memberangkatkan 58 kereta api jarak jauh, terdiri dari 49 kereta api jarak jauh reguler. Ratusan warga berdesakan untuk memasuki halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya. Dalam kegiatan open house, saksikan Pojok TV hanya di JTV. Kemenangan 1-0 cukup bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pertandingan seru tersaji dalam regular season NBA antara Chicago Bulls melawan Los Angeles Lakers. Argentina lumat Brazil dengan skor telak 4-1. Dua pembalap McLaren ini tampil solid sepanjang 56 lap balapan. Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur telah menyampaikan visi dan misi membangun Jawa Timur selama 5 tahun ke depan. Bagaimana realitas di lapangan dan bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi membangun Jawa Timur. Saksikan Gerahadi untuk Negeri setiap hari Selasa pukul 20.30 waktu Indonesia Barat hanya di JTV 100% Jawa Timur. Selamat berjumpa dalam program Jatim Gaspol, Gagasan Politik Jawa Timur.
Saksikan program dialog gagasan politik Jawa Timur, Jatim Gaspol, tayang setiap Rabu pukul 18.00 hanya di JTV. Mantap suaranya. Dahut goyangannya. Stasiun dangdut digoyang tanpa dahut. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. Artinya kita mencoba untuk menggali apa yang telah ditampilkan KPU dalam literaturnya dia. Tingkat kepercayaan publik masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu ini sudah tinggi. Tapi kita hanya mendapat itu terus terang, tidak transparan laporan itu. Mana yang kalah, mana yang menang, masih ada upaya kasasi. Mudah-mudahan besok bisa memberikan hasil yang melegakan. Benar, berdampak baik pada semuanya lah ini nantinya. Gaduh pulsa. Gaduh pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki. Loh, iki. Ya, delok. Oleh pulsa. Oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cetak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cetak. Nonton sampe dijamin penak JTV. Dino iki pojok kampung Yopo reko maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semu blok gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kaya nyimpen palet karo Loro Dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek kedadean nang mangsa rendeng. Tibake pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ula piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada. JTV 100% gone wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat. JTV 100% gawe wong Jawa Timur. JTV 100% Jawa Timur. Kali ini saya punya referensi bagi Anda pecinta bubur ayam. Mungkin Anda bisa mencoba bubur ayam yang satu ini. Di Cirebon, Jawa Barat terdapat bubur ayam yang diolah dengan cara dibakar, pemirsa. Dan Anda pun bisa menambahkan penyajian bubur ayam dengan tambahan daging ayam, daging sapi, ataupun ikan. Berlokasi di tepi Jalan Pantura, Kecamatan Tengah Tani, Cirebon, Jawa Barat, sebuah lokasi makan menawarkan menu unik bubur ayam. Aroma bubur yang diolah dengan arang kayu ini membuat pembeli tak sabar mencobanya. Biasanya bubur disajikan langsung dengan kaldu dan irisan daging ayam. Namun di sini bubur dibakar terlebih dahulu. Setelah aromanya semakin wangi, bubur diberi tambahan lauk. Lalu kembali dibakar sampai mendidih. Bubur dihidangkan selagi panas. Proses ini membuat cita rasa bubur semakin kuat dan gurih, sehingga berbeda dengan bubur pada umumnya. Bubur bakar yang orinya, yang ayam. Gimana
pedagang bubur bakar, Heni Irawati mengungkapkan, ide penyajian bubur dengan cara dibakar ini bermula dari keinginannya menyajikan menu makanan unik. Kini dalam sehari, Heni mampu menjual puluhan porsi bubur bakar. Ya luar biasa, aneh dia bilang. Enak gak? Enak banget. Begitu, makanya banyak yang penasaran. Ayo, yang penasaran boleh dong coba bubur bakar Artamara yang asli dibakar dengan arang. Ada 3 menu bubur yang bisa dipilih konsumen, yakni bubur bakar ayam, bubur bakar cakalang, dan bubur bakar tumpang koyor lengkap dengan irisan daging sapi dan kulitnya. Satu porsi seharga Rp15.000 sampai Rp20.000. Penasaran dengan rasanya? Sempatkan waktu mampir menikmati hidangan ini jika berkunjung ke Kabupaten Cirebon. Udin Pepeh, SMTV Cirebon, Jawa Barat. Masih seputar bubur pemirsa, sebuah warung makan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menyediakan bubur sagu khas pedesaan. Tentunya Anda tak perlu pergi jauh-jauh ke Indonesia Timur untuk mencicipi bubur sagu ini. Deretan pohon sagu ini bukan berada di kawasan Indonesia Timur. Pemandangan ini dapat ditemukan di sepanjang aliran sungai Desa Tahulu, Kecamatan Merakurak, Kabupaten Tuban. Eksotisme perkebunan sagu ini pun menjadi tujuan warga lokal untuk melepas penat saat akhir pekan. Selain menikmati keindahan alam dan kesejukan udara alam sekitar, pengunjung juga kerap berburu kuliner khas. Namun bukan makanan mewah dan mahal, melainkan berupa bubur sagu. Jajanan bertekstur lunak ini diolah secara tradisional dengan resep turun-temurun. Rasanya yang khas manis gurih membuat bubur sagu banyak diburu warga. Terlebih bubur dapat disantap langsung di tengah perkebunan sambil menikmati eksotisme alam sekitar. Selain kenyang, pengunjung dipastikan betah berlama-lama melepas penat. Rasanya gimana? Manis, ada gurihnya juga lembut. Cocok buat anak kecil. Harganya berapa? Biasanya 5.000 per mangkoknya. Ini sering Mbak berburu sagu sini? Sering kalau main ke sini, kebetulan rumahnya juga dekat sini. Proses pengolahan sagu dilakukan secara manual tanpa campuran bahan pengawet maupun pemanis buatan. Bahkan, pembeli bisa menyaksikan secara langsung. Sebab warung berada di kawasan wisata Kebun Sagu Pelang. Tak hanya warga sekitar, mayoritas pembeli merupakan wisatawan. Makanannya tadi itu namanya apa, Bu? Bubur sagu. Itu membuat bubur sagu itu resepnya dari mana, Bu? Dari orang tua dulu, dari sesepuh orang dulu pokoknya. Itu bahannya dari mana itu? Bahannya dari sini. Ini diolah sendiri kebun sagunya ya? Iya betul ya, diolah sendiri. Biasanya yang beli ke sini siapa, Bu? Sama pengunjung. Pengunjung wisata Pelang sini ya? Iya. Itu dijual berapa, Bu? Satu mangkok 5.000. Tertarik mencoba? Warung sederhana ini berada di sentra perkebunan sagu yang berjarak sekitar 7 km dari pusat kota. Untuk mencicipi seporsi bubur sagu, Anda hanya cukup membayar Rp5.000. Husni Mubarok, CTV Tuban, Jawa Timur. Sudah ada beragam olahan bubur. Kali ini saya punya rekomendasi untuk Anda pecinta durian. Anda bisa menikmati berbagai olahan kuliner durian di lereng Gunung Anjas-Moro yang dikenal dengan sentra buah durian. Rumah makan Bukit Durian di kawasan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur menyajikan menu baru yang terbilang unik bernama sambal ketan durian. Menu baru ini banyak diburu warga, apalagi banyak penyuka buah durian. Menu pedas bercampur gurih dan legit menjadi favorit pengunjung. Dalam penyajiannya, pelayan selalu memilih durian spesial khas Wonosalam. Kemudian durian disajikan dengan ketan hitam atau ketan putih, lalu dicampurkan cairan fla, kemudian ditambah keju dan bumbu pedas khas ketan sambal. Lili Khoiria, salah satu penikmat ketan sambal durian, mengatakan menu baru ini cukup menggoda lidah. Ketan durian yang benar-benar mantul, duriannya itu tebal dan asli durian Wonosalam, ditambah lagi dengan
Ini ketannya, ketan hitam yang lumer banget dengan fly yang manis. Rasanya benar-benar mantul. Sementara Sri Wulandari, pemilik warung ketan sambal durian, sengaja meramu ketan sambal untuk menciptakan varian baru menu durian agar tidak monoton. Ia mampu menjual ketan sambal durian 30 hingga 50 porsi per hari. Karena daerah Wonosalam ini kan produknya khas durian, jadi kita bikin menu yang lain daripada yang lain, yaitu ketan sambal durian. Gimana animo pembeli? Sangat antusias, alhamdulillah. Pengunjung dari luar kota jauh-jauh ke sini hanya untuk menikmati ketan sambal durian. Durian lokal Wonosalam, Kabupaten Jombang yang memiliki rasa manis pahit menjadikannya sebagai buruan para pecinta buah durian dari berbagai wilayah. Namun, kini stok durian di Wonosalam terbatas karena cuaca ekstrem yang membuat banyak pohon gagal panen. Keterbatasan stok inilah yang muncul ide memadukan durian dengan ketan sambal yang sudah familiar di Kabupaten Jombang. Saiful Mualimin, Jombang, Jawa Timur. Harmoni hubungan industrial pekerja dan pengusaha adalah kunci dan kesejahteraan bersama. Sampaikan harapan Anda terkait hubungan industrial di sekitar Anda dalam video pendek dalam rangka May Day 2025. Total hadiah jutaan rupiah. Berikut persyaratannya. Kirim karya video dan identitas diri melalui link video BLT konten video May Day 2025 paling lambat 27 April 2025. Pemirsa, biasanya buah kurma tumbuh di Jazirah Arab. Namun ternyata di Cilegon, Banten ada seorang petani yang berhasil membudidayakan kurma di kebunnya hingga berbuah. Dan tidak jarang warga sekitar datang langsung untuk memetik buah kurma ini. Di Cilegon, Banten ada seorang petani yang berhasil mengembangkan tanaman kurma. Juga biasanya kurma tumbuh di Jazirah Arab, namun di tangan Hendra Andiarto, pohon kurma tumbuh subur di Kelurahan Cikerai, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Menurut Andiarto, budidaya kurma sudah ditekuninya sejak 5 tahun lalu. Hingga kini, terdapat 50 batang kurma berhasil ditanam. 10 pohon kurma saat ini telah berhasil dipanen dengan hasil yang cukup memuaskan. Manisnya tidak kalah dengan kurma dari Jazirah Arab. Meski demikian, kurma ini belum dijual ke pasaran karena masih dalam tahap pengembangan, sehingga hanya dinikmati sendiri dan warga sekitar. Kurma itu katanya mitosnya itu susah berbuah di Indonesia. Kita ada ratusan tahun, tidak bisa ada kurma yang berbuah di Indonesia. Tapi setelah kita pelajari, kita tanam, ternyata bisa. Bahkan kita kalah dari Thailand dan Australia. Australia dan Thailand sudah 10 tahun lebih maju mereka mengembangkan kurma. Padahal iklimnya sama dengan kita kan, tropis. Mungkin kalau Australia mungkin subtropis ya. Tapi kalau Thailand, kayak India itu kan iklimnya tropis. Indonesia tropis. Perawatannya gimana, Pak? Perawatannya sama seperti tanaman palem lainnya ya, kayak sawit, kayak kelapa. Cuma kan kalau di Indonesia itu orang tanam kelapa, tanam aja tumbuh berbuah. Nah, kalau kurma itu tidak bisa seperti itu. Jadi ditanam harus diperhatikan juga pupuknya, nutrisinya, juga perawatannya, terutama penyakitnya. Sejumlah jenis kurma ditanam di kebun ini, seperti kurma jenis Ajwa, Kholas, Barhi, hingga kurma jenis Tunisia. Hendra berharap budidaya kurma ini bisa dikembangkan petani lokal lainnya, sehingga dapat menjadi perekonomian baru bagi masyarakat sekitar. Dede Supandi, JPM TV, Cilegon, Banten.
Jika tadi ada buah kurma, selanjutnya ada buah khas kota Jakarta yang kini mulai sulit ditemukan, yakni salak condet. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melestarikan salak condet agar tidak punah di agrowisata Cagar Buah Salak Condet, Jakarta Timur. Agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur menjadi salah satu tempat konservasi yang dikelola oleh Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Dinas KPKP Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di kawasan seluas lebih dari 3 hektar ini ditanam beberapa tanaman buah asli Jakarta, salah satunya salak condet. Salak condet atau buah yang memiliki nama latin Salaka edulis cognita saat ini sudah sulit ditemukan di pasar-pasar buah. Bisa dibilang populasi tanaman ini di tempat asalnya sendiri nyaris punah. Di Condet, daerah aslinya, tanaman salak condet tersisa hanya di agrowisata Cagar Buah Condet, Jakarta Timur. Di tempat lainnya, lahan tanaman salak berubah menjadi permukiman. Salak condet sebagai maskot Jakarta juga memiliki perbedaan dengan salak jenis lainnya yang ada di Indonesia. Yang membedakan salah satunya dari rasa, ketebalan, hingga tekstur buahnya. Dimana kalau ciri-ciri salak condet itu ya dari mulai kulitnya itu tersusun rapi, warnanya kuning ke coklat-coklatan, kemudian bersusun secara rapi seperti genting itu ya. Kemudian si dagingnya tebal ya, kemudian bijinya agak kecil ya. Nah, beda dengan salak-salak yang lain. Kemudian rasanya manis ya. Agak asam-asam dikit ya, sehingga menimbulkan kesegaran dan berbeda dengan salak-salak yang lain gitu ya, dan lebih renyah gitu, lebih renyah salak condet itu gitu. Di kawasan agrowisata Cagar Buah Condet ini terdapat lebih dari 2.000 pohon salak condet. Uniknya, buah salak di sini terus berbuah tanpa menunggu musim panen. Kapanpun pohon salak di kawasan konservasi ini bisa dipanen. Hal ini agar para pengunjung atau masyarakat datang ke kawasan ini bisa mempelajari dan merasakan langsung buah salak condet khas DKI Jakarta. Istimewanya di sini bersyukur bahwa di sini alhamdulillah hampir setiap saat ada terus. Jadi nggak panennya nggak serempak, karena kita buat seperti itu. Kenapa? Kalau misalkan dibuatnya sekali panen, itu nanti pada saat ada yang berkunjung sini nggak ada, cuma nama doang. Tapi ini kan terus-terusan ada. Jadi bertahap terus. Mudah-mudahan hampir tiap waktu ada terus salak condet yang bisa dicicipi di sini. Makanya bagi warga Jakarta khususnya, ya mungkin nanti kalau setelah pandemi berakhir, ya silakan berkunjung di sini untuk mencoba mencicipi salak. Dalam melestarikan dan membudidayakannya, ada perawatan khusus untuk pohon salak condet agar menghasilkan buah yang baik. Pemberian pupuk kandang 2 kali dalam 1 tahun dan terus menjaga kebersihan pohon agar tidak terjadi pembusukan buah salak. Kita memang pohon salak ini harus rapi dan bersih agar supaya ngapa? Bunganya itu nggak busuk di saat dia mau berkembang. Nah, gitu. Karena kita di sini kan nggak cuma pohon salak yang ditanam, ada pohon duku, meninjo, kecapi, gitu dan sebagainya. Ada pucung juga. Nah, kalau bunganya seperti ini sambil dijalan nih, kalau bunganya seperti ini ketutup hampa nanti kan busuk, gitu. Nggak bisa kita menghasilkan buah dengan baik. Agrowisata Cagar Buah Condet bukan hanya tempat wisata semata. Kawasan ini merupakan tempat konservasi untuk menjaga agar buah yang menjadi maskot Jakarta tidak punah. Dan masyarakat bisa ikut melestarikan salak condet dengan meminta bibit pohon salak condet secara gratis melalui geopenstreetmap.id/dkpkp. Devri Novaldi, Arisandi, CPM TV. Dari
Dari Jakarta Timur, saya ajak Anda ke Kabupaten Lebak, Banten. Anda bisa mengunjungi kebun stroberi di Kampung Citorek. Pengunjung yang datang bisa langsung memetik buah stroberi atau dibawa pulang. Kabupaten Lebak kini memiliki objek wisata baru, wisata kebun stroberi yang berlokasi di Kampung Desa Citorek Tengah, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Di lahan seluas 1.200 meter, terdapat 3.000 pohon stroberi milik kelompok tani Mutiara Bumi. Lokasinya yang berdekatan dengan wisata negeri di atas awan Gunung Luhur menjadi daya tarik warga untuk berkunjung. Di argo wisata stroberi ini, pengunjung bisa memetik langsung stroberi atau dibawa pulang. Harganya Rp40.000 per kilogram. Selain itu, warga juga bisa membeli bibit stroberi dengan harga Rp5.000 per polybag. Jika ingin bibit yang sudah berbuah, harganya lebih mahal, yakni Rp25.000 hingga Rp30.000. Pengelola wisata kebun stroberi Agus Triyatna mengatakan, kebun stroberi ini sudah berjalan selama 4 bulan. Selain membeli buah dan bibit stroberi, lokasi ini juga dijadikan objek bersuah foto. Sejak mulai awal panen, itu wisatawan mungkin tujuan awalnya mereka mau ke Gunung Luhur, melihat ada kebun stroberi di sini, mereka mampir, ada yang hanya foto-foto, ada yang beli buahnya, bahkan banyak yang beli benihnya juga, Pak. Benih yang kecil-kecil, itu kita jual 5.000 per benih, yang sebesar ini kadang-kadang ada yang minta juga. Ini yang udah berbuah katanya dia minta, kita jual aja 25.000 sampai 30.000. Salah satu pengunjung, Desi Amalia, mengaku sangat senang bisa langsung memetik dan menikmati buah stroberi. Sangat senang ya, karena kita bisa memetik stroberi dengan sepuasnya, bisa memetik stroberi sendiri gitu. Sengaja ke sini atau gimana? Iya sih sebenarnya, sengaja ke sini. Dan untuk kedepannya seperti apa? Ya semoga ini kebunnya semakin luas, biar semakin banyak juga pengunjung ke sini gitu. Itu aja sih. Rencananya pengembangan skala besar akan dilakukan pengelola bekerja sama dengan pihak desa agar pohon buah stroberi semakin berkembang lebih banyak lagi. Yusef Kurnia, JPM TV, Lebak, Banten. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. Warung makan sate ini terkenal legendaris dan tidak pernah sepi pembeli. Warung sate yang berada di Tugu Penceng ini selain rasanya yang enak, harganya juga terjangkau loh pemirsa. Rp12.000 saja untuk satu porsinya. Warung sate legendaris yang ada di pertigaan Tugu Penceng, Desa Menganto, Kecamatan Mojowarno, Jombang ini tidak pernah sepi pembeli. Warung sate ini telah berdiri puluhan tahun hingga generasi kedua. Selain rasa yang pas di lidah, harga yang dipatok juga sangat terjangkau, yakni Rp12.000 per porsinya. Dengan harga tersebut, para penikmat sate ini sudah bisa mendapatkan menu sate daging lengkap dengan kuah gulai dan 5 tusuk sate. Lukman, salah satu pelanggan, mengaku merasa cocok dengan masakan dan harganya.
Dirinya sudah 2 tahun ini menjadi pelanggan setia warung sate ini. Sudah Mas, sudah 2 tahunan. Apa istimewanya sate sini? Sini tuh porsi pas di perut, di kantong juga pas. Berapa sih porsi ini? Sekarang 12.000, kalau dulu 10.000. Tergolong murah atau mahal? Kalau untuk karyawan seperti kami ya murah Mas. Untuk rasa? Rasanya pas juga, enak. Dari dulu itu tetap sama, nggak ada yang berubah. Hainun Yania, pemilik warung sate mengaku setiap harinya bisa menghabiskan daging hingga 80 kg. Untuk menyiasati harga yang terjangkau, 1 porsi sate dicampur daging dengan hati sapi dan lemak daging sapi. Sate ini legendaris Mas, mulai ibu saya, terus ibu saya bersih sama saya. Kenapa sih? Rasanya enak, gimana gitu Mas. Kalau yang membuat berbeda dengan sate lainnya apa di sini? Bumbunya kayak ini Mas ya, beda rasanya. Dari harga Bu? Dari harga dulu 10.000, sekarang jadi 12.000, soalnya semua naik. Warung sate daging sapi ini berada di Jalan Kabupaten Jombang yang menghubungkan Cukir Mojowarno, menjadi akses warung ini mudah dijangkau. Saiful Mualimin, JTV Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya dari Kecamatan Panarukan, Situbondo, Jawa Timur, ada sebuah kuliner yang mungkin agak asing didengarnya pemirsa, namanya sate lalat. Nah, bagi para penikmatnya, sate lalat ini sangat lezat sehingga banyak sekali pengunjung yang datang dari berbagai daerah. Warga di Desa Ruingin Anom, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur mayoritas bekerja sebagai penjual sate lalat. Maka tak heran di desa ini dikenal sebagai kampung sate. Warganya saling berbagi tugas, ada yang memotong daging hingga menyediakan lidi sebagai tusuk sate. Tapi Anda jangan salah sangka, yang dijual bukan lalat serangga yang biasanya kita hindari ketika makan atau minum. Namun sate ayam yang ukurannya mini seperti lalat. Daging ayam diiris sangat tipis lalu dipotong kotak. Berbeda dengan sate pada umumnya yang berisi 3 hingga 4 daging, sate lalat ini hanya berisi 2 atau 3 daging kecil. Tak kirain larang yang di sate, ternyata ini sate ayam loh, bentuknya ini lebih kecil gitu daripada umumnya. Tapi enak loh, sekali makan loh kalau kecil-kecil kayak gini. Rasanya lembut, enak, gurih. Yang membedakan apa dengan sate-sate? Yang membedakan itu karena potongannya kecil-kecil gitu. Nih kan ya? Rasanya sendiri gimana? Rasanya lembut, enak, gurih. Jadi bikin ketagihan loh Pak. Yang membuat sate lalat ini istimewa, apalagi jika bukan bumbu kacang yang gurih dan kental. Apalagi harganya pun cukup murah, hanya Rp10.000 per porsi, berisi 14 tusuk sate dan 1 lontong. Salah satu pedagang sate yang terkenal di kampung ini adalah Hodri bersama sang istri yang menjadi generasi penerus ketiga usaha keluarga sate lalat. Ini dari Madura semua. Memang di bawah umumnya itu sate lalat, tapi bukan sate lalat, itu asli ayam. Asli ayam. Di kampung sini itu memang tempat orang jual sate kurang lebih dari 50 orang. Dari Pasir Putih semua dikuasai orang sini. Di perkotaan dari Situbondo, Jember, ya Sembagus. Untuk mencicipi sate lalat ini tidaklah sulit di Situbondo. Selain di kampung sate Dusun Barat Kebun Ruingin Anom ini, sate lalat juga bisa ditemui di sepanjang jalur Pantura setiap sore, mulai pukul 15.00 hingga tengah malam. Di kampung ini sedikitnya ada 50 warga menjadi penjual sate dan setiap hari mampu memproduksi minimal 3.000 tusuk sate lalat. Andi Nurholis, JTV, Situbondo, Jawa Timur. Pemirsa,
Pemirsa, bagi Anda pecinta seafood mungkin bisa mencoba kuliner andalan dari Pantai Kelapa Tuban, yakni kepiting keroyokan. Kuliner khas dari pesisir pantai utara Tuban ini disajikan berdasarkan campuran dari hewan laut dan disajikan di wadah piring besar. Ingin menikmati kuliner khas pesisir utara Tuban dengan pemandangan pantai kelapa non eksotis? Anda bisa datang ke Seafood Pantai Kelapa di Desa Panturan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sesuai namanya, kepiting keroyokan berbahan baku utama kepiting segar hasil tangkapan nelayan sekitar. Hewan laut bercangkang keras ini dimasak bersama berbagai jenis seafood lain seperti kerang, udang, serta cumi-cumi. Seluruhnya disajikan bersamaan dalam satu wadah piring besar. Kuliner kepiting keroyokan yang menjadi menu andalan seafood Pantai Kelapa kini menjadi buruan banyak orang. Makanan dengan porsi besar ini dapat dinikmati 5 orang sekaligus. Para pelanggan biasanya menikmati kepiting keroyokan ramai-ramai bersama keluarga, teman, atau kerabat. Sambil makan, mereka juga dapat menikmati indahnya panorama matahari tenggelam di perairan utara. Mbak, ini makan menu apa ini? Ini ada kepiting keroyokan, bukan hanya kepiting aja sih, ini ada kerang bambu juga, ada cuminya juga, banyak, enak sekali, pedas juga. Untuk menikmati ini sih murah ya, harganya cuma 159, ada udangnya juga tuh, kepitingnya. Bisa dinikmati berapa orang satu menu ini? 5 orang. Ya. Ini makan rame-rame sama temen gitu berarti ya? Iya, cocok sih buat rame-rame. Soalnya ini juga segini buat 5 orang. Bahan baku kepiting keroyokan dijamin masih segar. Bahkan proses pengolahan bahan hingga memasak dilakukan setelah pesanan masuk. Terdapat 5 jenis masakan atau bumbu yang dapat dipilih sesuai selera pembeli, baik pedas maupun tidak pedas. Tak hanya pecinta kuliner lokal Tuban, penikmat kepiting keroyokan juga datang dari berbagai kota sekitar. Di antaranya Surabaya, Lamongan, dan Bojonegoro. Menu andalan kami itu ada kepiting keroyokan. Jadi kepiting keroyokan itu terdiri dari berbagai macam seafood. Di antaranya ada aneka kerang. Di situ ada kerang batik, ada kerang hijau, ada kerang tahu, ada juga kepiting dan udang. Itu biasanya dimasak apa ini? Untuk bumbunya sendiri kita ada 2 pilihan macam rasa. Ada pedas dan ada yang tidak pedas. Kalau untuk yang rasa pedas sendiri itu ada cili super pedas. Lalu untuk yang tidak pedas itu kita ada menu asam manis, di bumbu asam manis juga. Itu harganya berapa, Mbak? Untuk harga dari kepiting keroyokan 159.000. Dari satu porsi kepiting keroyokan itu bisa untuk 3-5 porsi. Bagaimana? Penasaran ingin mencoba kepiting keroyokan? Menu kuliner ini dapat ditemukan di kawasan Pantai Kelapa Tuban. Untuk menyantap satu porsi kepiting keroyokan, Anda hanya cukup membayar Rp159.000 saja. Husni Mubarak, JTV Tuban. Nah, itu dia tadi pemirsa beragam menu kuliner yang dapat kami hadirkan untuk menjadi referensi Anda. Dan sudah saatnya saya Cahyani Dean untuk undur diri. Sampai bertemu kembali di Jelajah Kuliner selanjutnya dan sampai jumpa. Duwe pulsa. Gak duwe pulsa iki lho Ron, tak bedheki kon iso jawab oleh pulsa. Temen lagi. Ayo. Tukang gendam. Ayo. Oh, tukang sihir. Iki
Duh, iki ya delok-delok. Lah, bener. Oleh pulsa. Lah, oleh pulsa. Gawe kanca-kanca kabeh dulur-dulur kabeh sing kepengin oleh pulsa, melok kuis tul cenak setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Jam 6 karo jam 8 bengi nang nggone tul cenak. Nonton sampe dijamin penak CTV. Dino iki pojok kampung nyopo reka maneh karo berita-berita poso Surabayaan sing kasil dikelompokno kru JTV teko pirang-pirang daerah nduk Jawa Timur. Geni semublak gede ambek meratak cepet iki ngentekno bangunan gudang kayak nyimpen palet karo Loro Dayo kudu desek-desekan kanggo oleh kurma gratis. Pihak sekolah ngomong banjir gelek ketetean nang mongso rendeng. Tibae pemandangan alam Bromo ancen uapi. Upaya ngevakuasi loro ulo piton gede sing mangkon nduk sak iterane Semeru kudu tetep waspada.